Ya, halo selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senja pemirsa. Pemirsa, hari ini polisi menangkap Fauziah Tiasuma atau Dr. Tifa dan Roy Suryo. Keduanya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Ya, pemirsa, Dr. Tifa dijemput polisi di apartemennya sekitar pukul 6:47 pada pagi tadi, di mana Dr. Tifa langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Dr. Tifa menyayangkan penangkapan ini lantaran kliennya selama ini kooperatif dan selalu hadir dalam undangan pemeriksaan. Ya, selain Dr. Tifa, Roy Suryo juga ditangkap. Roy Suryo ditangkap di rumahnya jam 7 pagi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan Dr. Tifa saat ini berstatus tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi sejak November 2025 lalu, pemirsa. Ya, pemirsa, hari ini pemirsa, Jumat 19 Juni, sekitar pukul 7 pagi pemirsa, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Di mana penangkapan Roy Suryo ini adalah tindakan represif yang mengonfirmasi hukum ada di bawah sedang mengusut kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lanjutnya pemirsa, kami telah terhubung dengan kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Pemirsa, ada Refli Harun di sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Refli. Ya, selamat pagi. Ada kabar yang cukup mengejutkan pagi hari ini, Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ditahan. Bagaimana tanggapannya? Ya, tentu kami protes sekeras-kerasnya ya. Kalau kita bicara mengenai hak subjektif penyidik untuk menangkap, maka kita akan mengatakan secara subjektif sesungguhnya tidak ada alasan untuk menangkap baik Dr. Tifa maupun Mas Roy, karena ya, pemirsa, komunikasi kami bersama Refli Harun selaku kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa terputus pemirsa. Kami masih berusaha untuk menghubungi. Iya, Mas Refli masih terhubung bersama kami? Ya, pemirsa, informasi kami dapat ke pagi hari ini pemirsa bahwa polisi telah menangkap Fauziah Tiasuma atau Dr. Tifa dan juga Roy Suryo, di mana keduanya ini langsung dibawa ke Polda Metro Jaya pemirsa. Disebutkan bahwa Dr. Tifa, ya pemirsa, kembali kami telah terhubung dengan Refli Harun selaku kuasa hukum dari Roy Suryo dan Dr. Tifa. Pak Refli telah terhubung bersama kami masih? Iya, saya mohon maaf nih karena telepon banyak masuk jadi mati-mati ya. Iya, tapi baik. nanti kalaupun Kami maklumi. Iya. Bisa Jadi, dilanjutkan. Kami protes keras-kerasnya atas penangkapan ini yang menurut kami sangat semena-mena ya. Karena walaupun ini adalah hak subjektif untuk menangkap, menahan, tetapi kan sesungguhnya kan tidak ada alasan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan untuk penangkapan ini. Misalnya bahwa klien kami ini baik
Dr. Tifa maupun Roy Suryo itu kan sudah menjalani wajib lapor hampir 30 kali. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya mereka dianggap akan melarikan diri misalnya atau menghilangkan barang bukti, berupaya ya. Berupaya itu sudah diperbaiki sekarang istilahnya. Berupaya menghilangkan barang bukti karena semua barang bukti ada di penyidik dan mungkin sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, dan juga alasan-alasan lainnya misalnya yang bisa disematkan kepada beliau berdua bahwa beliau pantas untuk dilakukan penangkapan. Itu satu. Yang kedua, ini kan kasus yang terkait dengan, kalau dalam pidana itu malah in prohibita, sesuatu yang dilarang saja, bukan kejahatan seperti korupsi, penjamretan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ini kan sebuah hal masih ranah kebebasan berpendapat sesungguhnya. Karena itu sangat aneh dan menurut saya sangat tidak beralasan ketika kemudian ada penangkapan, dan kelihatan betul bahwa dalam konteks ini penyidik seperti dalam tanda kutip ya memenuhi pesanan pihak-pihak lain yang selama ini memprovokasi agar kemudian kedua beliau baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa itu ditangkap dan ditahan. Nah, ini yang menurut saya penegakan hukum yang tidak rasional, tidak objektif dan tidak independen. Karena itu ya tentu kami akan selain memprotes keras, kami akan melakukan langkah-langkah hukum yang patut tentunya, termasuk juga ya mengabarkan hal ini kepada pihak-pihak yang berwenang. Saya sudah SMS, sudah me-WhatsApp Ketua Komisi 3 DPR misalnya untuk pay attention soal ini. Karena ini adalah wilayah penegakan hukum dan wilayah DPR, wilayah Komisi memperhatikan ini misalnya. Oke, Pak Refli, ini sebelumnya dalam penangkapan ini sudah ada pemberitahuan atau pemanggilan terkait langkah ini? Justru itu tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Karena begini, kalau kita bicara tentang penyerahan tersangka, ya, sekaligus penyerahan berkas tahap 2 pada Senin nanti, saya kira kita akan kooperatif kalau seandainya nanti memang akan dipanggil pihak kejaksaan untuk penyerahan. Kita sudah berencana bahwa kalau seandainya nanti ada undangan untuk penyerahan tersebut, kita akan datang. Dan tidak ada alasan untuk menangkap begitu. Apalagi ini kan soal penyerahan. Bayangkan ini Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kan kelihatan betul memenuhi aspirasi pihak-pihak lain agar kemudian terjadi penangkapan dan kemudian nanti berharap bahwa akan ada penangkapan pula ada penahanan pula di kejaksaan. Padahal saya katakan tidak ada hal-hal yang objektif dan subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Itu. Apalagi sebentar lagi diserahkan ini ke kejaksaan, baik berkas barang bukti maupun tersangkanya begitu. Oke, Pak Refli, kalau misalnya ini menyebut kliennya kan kooperatif dan selama ini juga menjalani wajib lapor, ini kalau menurut Anda sendiri penangkapan ini tetap dilakukan, ini kenapa? Ya tadi saya katakan, jadi tidak lagi melakukan penegakan hukum, tetapi memenuhi pesanan pihak-pihak lain. Ini kita duga begitu, karena itu kita protes keras. Sekarang saya tanyakan, kenapa seseorang harus ditangkap dan ditahan misalnya? Kalau misalnya apa yang dilakukan itu adalah tindak pidana yang malah in prohibita, bukan sesuatu yang dari sononya kejahatan seperti katakanlah korupsi, pembunuhan, jambret dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sebuah di gray area soal kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Nah karena itu kalau misalnya memang mau disidangkan, walaupun kami mengatakan sudah tidak layak lagi kasus ini disidangkan, maka ya silakan digelar persidangan tanpa perlu harus menangkap dan menahan para tersangka. Not necessary, gitu loh. Tidak ada urgensinya untuk menahan dan menangkap kecuali tadi memenuhi pesanan pihak-pihak lain yang anasir-anasir yang selama ini memprovokasi agar ditangkap dan ditahan. Masa penegakan hukum seperti itu? Begitu. Oke, Pak Refli, ini kalau dari sejak penangkapan pagi hari ini tadi ini, apakah sudah ada pihak penjelasan dari pihak kepolisian terkait dasar hukum penangkapan ini? Ya, penjelasannya itu tentu penjelasan yang sifatnya informal. Karena saya sudah bertemu baik Dr. Tifa maupun Mas Roy, ya, masih di dalam di ruangan, dan Dr. Tifa sekarang masih menjalani ujian seminar hasil untuk disertasinya. Coba bayangkan, pagi sudah siap-siap mau pergi untuk ujian, tiba-tiba ditangkap. Ya untungnya di sini disediakan fasilitas
ujian. Tapi kalau mentalnya tidak kuat, bayangkan orang bisa down kan, ditangkap dan kemudian menjalani ujian seminar hasil, dan ini disertasi doktor, disertasi kedokteran, bukan disertasi yang katakanlah ilmu sosial, kan agak beda. Saya juga dokter tapi di bidang ilmu sosial. Tapi ini kan disertasi yang sangat teknikal sifatnya, yang membutuhkan infrastruktur ketika harus mempresentasikannya dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi sama sekali tidak ada pemberitahuan, sama sekali tidak ada tanda-tanda dan lain sebagainya. Tiba-tiba mereka menjemput baik ke rumah Mas Roy maupun Dr. Tifa gitu. Baik, Pak Refli, ini terkait tadi Anda bilang sedang akan melakukan sidang di sana perurusan pribadi dari Rosuryo. Kalau Anda lihat kondisi Rosuryo dengan Dr. Tifa saat dibawa oleh Polda Metro Jaya seperti apa sejauh ini? Ya, agak berbeda. Dr. Tifa ketika dibawa, dia dalam keadaan yang siap untuk pergi menjalani ujian. Sehingga dalam kondisi yang siap sudah mau pergi. Jadi ketika mau pergi, yang saya tahu bahwa tiba-tiba kemudian datang penyidik ya, dan kemudian mau menangkap. Kalau Roy Suryo malah kondisinya agak lebih tidak beruntung karena dia belum sempat apa-apa, untungnya masih sholat subuh gitu, kemudian belum berpakaian secara layak, dan bahkan tadi dikatakan diancam untuk diborgol kalau seandainya tidak kooperatif dan lain sebagainya, padahal yang dilakukan hanyalah ingin berbaju secara layak, ya, mandi pun belum kalau tidak salah tadi, kemudian bersepatu tidak bersendal. Jadi kondisinya sekarang ya Mas Roy ya seperti biasa bersepatu, kemudian celana bahan, kemudian baju kemeja tangan pendek dan tidak pakai jaket, dan kelihatannya juga tidak pakai baju dalaman begitu. Dr. Tifa dalam kondisi yang baik karena dia siap untuk ujian seminar hasil begitu. Oke. Kalau sejauh ini saya sudah bertemu, cuma sempat ngobrol sama Mas Roy, tetapi Dr. Tifa tidak bisa diganggu karena sedang ujian melalui Zoom di kantor di Kamnek. Artinya sejak penangkapan tadi pagi belum ada komunikasi langsung dengan Pak Refli bersama dua klien Anda, Pak Refli? Sudah kan tadi, saya kan sudah masuk ke ruangan, sudah menemui Mas Roy dan sudah berbincang dengan Mas Roy. Informasi yang saya sampaikan itu sebagian berasal dari Mas Roy. Kemudian kalau Dr. Tifa itu tidak bisa diganggu, tetapi saya sudah menemuinya dalam pengertian secara fisik, saya sudah melihat, dia juga melihat saya, tetapi dia sama sekali tidak bisa diganggu karena sedang ujian Zoom, sedang ujian seminar hasil. Baik, kalau sebelum penangkapan tadi pagi dan kemarin, atau mungkin ada pembicaraan dengan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, ada tanda-tanda penangkapan ini atau tidak, Pak Refli? Enggak, sama sekali tidak ada. Saya sama Mas Roy itu baru berpisah kira-kira pukul 12:30 dini hari tadi, karena kita ada acara di Bandung bersama-sama. Jadi kebetulan kita satu mobil, dan kemudian baru berpisah pukul 12:30 dini hari. Ya pukul 1 mungkin ya, antara 12:30 pukul 1 dini hari di daerah Kuningan. Saya duluan pulang ya, pulang ke rumah, dan kemudian Mas Roy setelah itu. Jadi sama sekali kita tidak bicara tanda-tanda, bahkan kita meyakini bahwa kasus ini sudah tidak layak lagi ditindaklanjuti karena sudah melampaui waktu yang banyak, sudah melanggar hukum acara baik KUHP lama maupun KUHP baru. Tapi ketika ada penangkapan dan penahanan seperti ini, rupanya walaupun sudah terlanggar semua aturan-aturan hukum yang ada, kelihatannya ada pemaksaan agar kasus ini dilanjutkan begitu. Oke, pagi ini Roy Suryo dan Dr. Tifa ditahan di sana. Ini di dalam penahanan ini apakah ada pemeriksaan lanjutan di sana, Pak Refli? Atau hanya penahanan saja? Belum tahu saya. Yang jelas masih di ruangan Kamnek ya, ruangan pemeriksaan selama ini. Dr. Tifa masih ujian dan Mas Roy menunggu duduk begitu saja. Dan saya tadi juga sempat menemani, tetapi saya keluar karena saya membutuhkan komunikasi ke pihak lain. Kalau di dalam kan kita tidak bisa komunikasi. Oke, kalau terkait status hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, ini juga kasus sudah berlarut-larut lamanya. Saat ini posisi hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa seperti apa, Pak Refli? Ya, itu yang kami katakan ya, bahwa pertama kasus ini sejak dilaporkan oleh Jokowi pada tanggal 30 April 2025
itu sudah melebihi waktu 400 hari lebih. Sudah lebih dari 1 tahun. Dan ini tidak wajar untuk kasus yang sebenarnya tidak berat-berat amat. Ini kan bicara mengenai pencemaran nama baik, fitnah, yang dikaitkan dengan dugaan ijazah palsu. Dan itu kan bukan sesuatu yang berat untuk diungkapkan sesungguhnya kalau ada transparansi, ada menegakkan prinsip good governance, clean government kan begitu. Nah, tetapi kami juga menyoroti dari sisi pelimpahan berkas, mulai dari pelimpahan pertama tanggal 13 Januari sampai kemudian hari ini, itu sudah berlangsung lebih dari 100 hari, padahal menurut KUHP baik yang lama maupun yang baru, ya paling banyak kalau KUHP baru 70 harian saja. Dan itu pun pelimpahannya diatur juga, tidak bisa sembarangan begitu. Jadi kita menganggap bahwa tidak ada transparansi dalam proses ini dan sudah melanggar hukum acara yang banyak sekali. Bahkan kita menengarai baik secara material maupun secara formil dan material, itu pelanggaran-pelanggaran hukum itu sudah banyak dilakukan oleh penyidik. Karena itu kami menganggap bahwa kasus ini tidak lagi layak untuk ditindaklanjuti begitu, apalagi ditindaklanjuti dengan penangkapan dan penahanan. Oke, Pak Refli, lalu selanjutnya ini sedang dalam penahanan Roy Suryo, baik Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Lalu langkah hukum selanjutnya akan dilakukan tim kuasa hukum seperti apa nanti? Ya, kami berharap bahwa penahanan ini segera ditangguhkan, tentu ya dengan upaya-upaya hukum yang layak dan diperbolehkan tentunya, ya termasuk misalnya meminta jaminan dari tokoh-tokoh ya agar penahanan ini tidak dilakukan, toh mereka kooperatif. Selain itu juga, ini kan juga berkaitan dengan preparation, persiapan. Jangan lupa, Dr. Tifa dan Mas Roy ini punya katakanlah kewajiban untuk menjelaskan argumentasi mereka mengenai soal ijazah tersebut. Dan harus diberikan kesempatan yang layak agar kemudian dia mampu mempersiapkan. Karena semuanya tidak bisa akan diserahkan kepada pengacara. Ini soal ekspertis juga. Semuanya kita tentu membantu, ya, mengambil peran banyak. Tetapi tentu baik Dr. Tifa maupun Mas Roy itu harus juga diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya kalau memang terjadi sidang. Dan kalau dalam proses penahanan, rasanya ya kesempatan itu kan menjadi berkurang secara signifikan karena orang dalam tahanan tentu tidak bisa mempersiapkan diri secara lebih baik, terutama pasokan informasi, preparation dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kasus soal pencemaran nama baik, soal dokumen yang dianggap palsu, dan sehingga membutuhkan sebuah pembuktian yang adequate, yang memadai dari kedua belah pihak. Silakan jaksa penuntut umum nanti membuktikan, dan pasokannya sudah dari penyidik, tapi tentu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa sebagai seorang expert, ya, seorang ilmuwan, seorang peneliti juga harus diberikan kesempatan yang layak selain didampingi oleh para penguasa, oleh penasihat hukumnya. Baik Pak Refli, terima kasih Pak Refli. Kami masih menanti update terbaru langkah selanjutnya dari penahanan ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News. Doakan yang terbaik bagi penegakan hukum bangsa ini dan tidak ada kesewenang-wenangan atau semena-mena seperti ini. Baik, terima kasih banyak Pak Refli. Selamat pagi.